Kali ini kita akan membahas tentang a strategy to learn a vocabulary. Namun sebelum itu saya punya sedikit cerita tentang apa yang pernah saya lakukan dulu ketika mengambil sebuah data untuk research. Uh, Pernah dulu ya, saya adakan interview ke beberapa mahasiswa untuk mencari tahu strategi yang mereka gunakan dalam belajar bahasa Inggris. Tentunya eh, dalam dalam tema kecilnya yaitu memudahkan mengetahui, memahami, dan memperbanyak vocabulary mereka. Nah, saya ingin memberikan, saya ambil aja 3 sampel jawaban yang saya rasa bisa dipakaikan untuk contoh kali ini tentang jawaban mereka terhadap pertanyaan itu. Uh, ada 3 jawaban yang bisa dibaca di sini. Jawaban yang A dari pertanyaan gimana sih kamu mempelajari vocabulary? Apa sih cara yang kamu pakai? Itu pertanyaan casual saya waktu itu. Dan si A menjawab begini. I have to see the word written down. Dia bilang, dia mesti melihat kata itu tertulis. If you just say it, I can't remember it. Dia tidak bisa jika hanya diucapkan saja, jadi harus tertulis. Nah, kalau dulu kaitan penelitian ini adalah ke karakter mahasiswa, karakter pembelajar. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang macam-macam itu. Yang lain ada karakter pembelajar itu. Nah, dia kategori yang mesti nampak dulu, baru dia bisa tahu vocabulary-nya. Kalau dia dengar saja, nggak bisa dia. Agak kurang bisa dia. Nah, itu karakter seorang mahasiswa yang saya interview waktu itu. Yang kedua, I think I remember word best by listening and then repeating them a lot. Nah, yang kedua ini menyatakan unik juga waktu itu saya mendengarkannya. Dia bilang, I think I remember word best by listening and then repeating them a lot. Biasanya kebanyakan, gitu ya, kenapa saya bilang ini unik? Kebanyakan itu hanya bilang begini, I think I remember the word, I get the word by listening. Stop di sana. Kalau udah listening, dia ngapain dia terhadap vocabulary itu? Nah, ini membuatnya unik, dia sambung pernyataannya. And then, dia bilang begini kan, ini kan unik jadinya. And then, repeating them a lot. Nah, ini baru namanya strategi. Kalau by listening saja, jadi habis listening ngapain? Kadang kita diapakan nih kosakata itu diingat saja, it's impossible to remember. You have to practice them. Ya kan, kalau diingat saja, besok coba deh. Mungkin beberapa kata hilang, mungkin ada yang stay juga. Namun ini strateginya unik bagi saya. Setelah dia listening to, ya, tentang apa saja, mungkin bisa podcast, or kalau sekarang ya, kalau dulu mungkin song aja kebanyakan itu. And then, repeating them a lot. Misalnya dia dapat satu kata, um, apa misalnya, cooperation. Cooperation. Dia ulang itu berkali-kali dengan cara dia sendiri, lalu baru dia bisa memahami vocabulary itu. Oke, yang ketiga, ini cara yang orang dahulu biasanya lakukan. Biasanya maupun guru mengajarkannya seperti ini, atau si pembelajar itu, siswanya itu juga melakukan hal yang sama seperti yang diajarkan gurunya. Ini sangat klasik sekali. Kita baca, I think, sorry, dia bilang, I think it's a good idea to learn vocabulary by topic. Nah, dulu pun saya diajarkan begitu, vocabulary kalau rumah, kamar tidur ada kolomnya, apa aja benda-bendanya. Living room, apa aja benda-bendanya. Sampai kitchen, apa aja benda-bendanya. Ini karakter yang seperti ini cerminannya. Kita sambung nih. For example, type of furniture. Dia type of furniture. Dia bilang, dia kelompokkan. Parts of the car. Dia kelompokkan. Nah, because dia nggak sampai di sana aja. Ini uniknya juga begitu. Setelah dia kelompokkan, dia apakan?
Nah, kita kan biasanya kelompokkan aja, tapi nggak tahu apa yang dikelompokkan itu habis itu dia kenapa harus dikelompokkan, bukan karena perintah saja. Kalau dulu saya karena perintah guru aja saya kelompokkan, habis itu saya nggak tahu lagi mesti saya hafal, nggak bisa saya menghafal vocabulary. Karena dia bilang, if I think back, ketika dia udah aktivitas pengelompokan itu, ketika dia berpikir kembali some of them, kata-kata itu banyak ingat jadinya, itu tekniknya. Misalnya living room, ada table. Oh, table itu nggak satu itu saja yang dia ingat, tapi rentetannya dia ingat. Setelah table ini kosakatanya dia ingat semua kosakatanya. Nah, inilah hal-hal unik yang saya temui ketika saya melakukan interview pada waktu itu. Ini 3 yang paling best. Nah, kemarin kan saya udah baca tuh cara di language learning experience-nya. Beberapa sudah saya baca, mungkin ada yang belum saya baca juga karena saya butuh waktu membacanya. Banyak hal-hal baru ternyata yang bisa digunakan untuk masalahnya memang banyak vocabulary, tapi banyak hal baru juga yang ditemukan yang menjadi solusi pemecah masalah itu. Misalnya games yang paling banyak sekali games, ya bisa dipakai kan? Iya, tapi temukan detail-detailnya sehingga nancap betul kosakata itu kepada kita. Sehingga ketika kita gunakan, itu secara aktif, just, begitu aja kita ngomongnya lagi nanti. Atau ketika kita baca, kita paham apa yang dinyatakan oleh pernyataan yang kita baca itu. Nah, uh, I do believe that many of you, my students here in this classroom, have already found your best strategy to learn vocabulary. And of course, keep the word stay long in your mind and use the word when you need. Saya yakin sekali sudah punya strategi itu dan mengaplikan strategi itu. Tinggal membuat si vocabulary ini menjadi sangat aktif pada interaksi kita. Masalahnya kan kita banyak vocabulary, tapi kita nggak exposure diri kita untuk menggunakannya secara aktif. Ya kan? Setuju sama saya? Nah, saya pun juga setuju, begitu. Kalau saya pun di lingkungan yang tidak berbahasa Inggris, saya juga nggak berbahasa Inggris sendirian. Tapi ketika ada yang bisa saya ajak bahasa Inggris, saya exposure semua vocabulary saya. Nah, untuknya sekarang saya sudah bisa melakukan research sehingga enggak di speaking saja saya exposure vocabulary-nya, tapi ke artikel yang saya tulis, ke presentasi yang saya lakukan, juga saya gunakan bahasa Inggris secara akademis itu. Nah, temukan lagi cara yang lebih sangat bisa membantu untuk meningkatkan vocabulary itu. Oke? Nah, namun, mungkin sebagian tadi saya bilang saya yakin udah punya deh strateginya. Namun bagi yang kira-kira masih dalam pencarian untuk strategi mempelajari vocabulary dan tentunya untuk kita semua juga gitu ya, agar mudah mengetahui, memahami dan membuat vocabulary itu bertahan lama di ingatan kita. Para ahli dalam berbagai artikel telah melakukan berbagai macam penelitian kepada para pelajar bahasa Inggris khususnya, dan hasilnya dari penelitian itu ada beberapa yang bisa kita praktekkan karena hasilnya sangat positif sekali untuk meningkatkan vocabulary secara pribadi. Ada pasti yang nyangkut di kita. Nah, pada kali ini saya mau memberikan 3 strategi yang telah di-riset oleh para ahli dalam konteks vocabulary mampu meningkatkan vocabulary itu. Nah, ini dia strateginya. Yang pertama itu adalah grouping word. Oke, ini akan kita bahas pada hari ini semuanya. Making association, lalu dictionary. Si grouping word ini ada 2 bagian. Yang pertama itu adalah common feature, yang selanjutnya adalah
word networking. Nah, kita akan bahas keduanya ini. Kemudian making association itu ada word bank, nama strateginya, dan dictionary, ya, nama strateginya adalah dictionary. Nah, semoga ini nanti bisa menjadi strategi juga untuk memantapkan ya strategi yang sudah ada atau menjadi strategi baru untuk mempelajari vocabulary. Nah, kita akan mulai dengan strategi yang pertama, namanya adalah grouping words. Grouping words, a common feature. Bagaimana bentuknya? Coba perhatikan contoh yang saya berikan berikut ini. Sebelum saya masuk ke bagaimana cara mengkategorikannya dengan common feature ini, yang ada pada box ini adalah kosakata baru kita. Kita anggap begitu, ini semuanya adalah kosakata baru kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kosakata baru. Nah, karena kita ingin memudahkan untuk merecall-nya nanti, untuk menggunakannya secara aktif, maka kita coba dengan pola common feature. Kita baca baik-baik terlebih dahulu sehingga menemukan kesamaannya. Perhatikan ya, tolong dibaca baik-baik semua kata ini dan perhatikan di antara kata ini ada 3 grup. Ada 3, grup 1, grup 2, dan grup 3. Dia itu sama kategorinya. Oke, kita baca. Shoe, biology, run, jump, psychology, shop, shout, geology, hop, spin, sociology, shine, ship, job. Nah, jika saya baca di sini, saya akan kelompokkan di grup pertama itu adalah pengelompokan dengan bunyi kata awal yang sama. Mana dia? Ada shoe, bunyi sh. Kalau dalam bahasa Inggris kita pakaikan ini nih. Ada bunyi sh. Oke. Yang kedua, shop. Shop. Lagi yang muncul di awal. Lalu, shout. Oke. Lalu, shine. Bunyi yang sama lagi. Lalu ada ship. Bunyi yang sama lagi. Jadi pengelompokan itu tergantung kita. Kita mau mengelompokkannya ke dalam, misalnya bisa dengan bunyi yang sama. Mana kata-katanya itu? Contohnya di sini grup pertama dengan bunyi yang sama, yaitu bunyi sh. Adalah shoe, shop, shout, shine, dan ship. Nah, ini memudahkan kita mengingatnya nanti untuk sebagian orang. Ini bukan buat semua orang berlaku strategi yang satu berlaku untuk semua ya, kan cocok-cocokan sama kayak milih jalan hidup gitu, cocok-cocokan sama kita A atau B, C atau D. Nah, grup yang kedua kira-kira apa? Kalau kita baca, saya punya biology, psychology, sociology, geology. Nih berarti apa nih? Kategorinya, apa yang dia miliki? Kesamaan apa? Mungkin dia sama-sama noun. Bisa kita kelompokkan sesama noun? Bisa. Yang kedua mungkin ini kategorinya adalah field of study. Bisa juga begitu pengelompokannya, bisa. Pengelompokan terserah kita. Nggak ada teorinya pengelompokan yang pertama begini, no. Ini tergantung kita dengan memahami ini yang sama apa. Dan tentu dengan karakter atau kategori yang mudah kita ingat juga. Atau ini dengan suffix yang sama, G. Nah, bisa juga kan? OG. Bisa juga ya menjadi pengelompokan yang sama. Nah, apa saja kata-katanya? Ada biology, psychology, geology, dan sociology. Nah, ini grup yang kedua. Grup yang ketiga, ternyata yang tinggal itu ada run, jump, hop, spin, and jump. Nah, coba ini pengelompokannya apa nih grup yang ketiga ini? Katanya ada run, jump, hop,
pin, jog. Ya, kalau saya lihat ini pengelompokannya adalah action dengan physically action, run, ada aktivitasnya run, secara fisik dia aktif bergerak. Itu pengelompokan sebuah verb juga masuk ya, verb kategorinya physical action verb bisa jadi. Jadi pengelompokan itu banyak yang bisa kita bikin. Bisa dengan bunyi, bisa dengan part of speech, bisa dengan uh, suffix, bisa dengan prefix, nanti ada segala macam. Nah, mungkin sebagian juga sudah ada yang memakaikan strategi ini dahulunya untuk mempertajam, memperfasih vocabulary-nya. Nah, dulu kan kata-katanya standar, sekarang kata-kata kita akan meningkat ini di reading untuk English for Academic Purpose ini. Mungkin bisa juga nanti jika memiliki kosakata baru di bacaan, yang ditemukan di bacaan, pakaikanlah common feature jika cocok. Ya, nah kita coba latihan sederhananya untuk strategi grouping word dengan pola common feature ini pada langkah yang kelima.